oh kalau begitu untuk menang tidak perlu kita berdemokrasi. Untuk menang yang paling penting kumpulkan pundi-pundi dan kita bayar rakyat, kita bayar lembaga survei, kita bungkam orang, kita gunakan sekian aparatus dan lain sebagainya. Jalan lain, yaitu jalan kritik tegas kepada penyelenggara kekuasaan terhadap partai politik tanpa menggunakan cara-cara yang destruktif dan anarkis. Jadi sebenarnya ini forum biasa saja. Adapun dalam konteks kekinian, sikap kita jelas. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, Anies Baswedan, Ganjar maupun Prabowo, kami akan berdiri di luar dengan jarak yang sangat jauh terhadap kekuasaan dan mengambil sikap oposisi. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini habitat kami, ini tempat kami. Dan untuk konteks ini kita akan tidak mundur. Dan sekali lagi saya pastikan siapapun kelompok kritis, kelompok independen yang mungkin bergabung di rumah kecil spot ini adalah orang-orang yang tidak terikat oleh perbudakan politik, hierarki kekuasaan. Dia adalah orang merdeka dengan menggunakan semua sarana kecerdasan intelektual dan moralitas untuk berpartisipasi di jalur konstitusi. Nah, harapan kami ini semoga pesan ini terkirim ke ruang publik. Kita ingin jalan dengan sumber daya politik lain. Jadi kita sudah kaji, tidak ada sejak Soeharto jatuh, demo-demo di depan istana, demo di depan DPR, ini hanya berhadapan dengan pagar. Dihinakan, seolah-olah ini bukan negara, ini satu ruang peternakan manusia dengan label demokrasi. Nah, kami memilih cara-cara forum, jaringan virtual yang memiliki skala luas dengan kemampuan berpikir substansi mengirim pesan-pesan kritik terhadap kekuasaan kepada Anies Baswedan, kepada Prabowo dan Ganjar. Kalau dimungkinkan adanya jalan rekonsiliasi yang dapat meletakkan prinsip untuk membangun sebuah negara dalam prinsip-prinsip kebersamaan, maka silakan saja itu dilalui. Karena itu dinamika politik yang biasa. Tetapi kalau tidak ada kompromi dan bermain-main dengan isu hak angket, isu-isu perjuangan kecurangan di MK yang berujung nanti tidak memiliki kejelasan, dengan mengambil sikap oposisi, maka umumkan platform oposisi apa yang diinginkan oleh Anies, oleh Ganjar, dan partai-partai pendukung. Sehingga rakyat ini tidak disandra terlalu lama dipasung oleh harapan-harapan palsu yang berulang-ulang dan mengecewakan. Tinggal beberapa saat lagi, tanggal 20 Maret memang akan sejauh mana sekarang ini adanya informasi? Jadi menurut saya di spot ini kita menarik diri dari semua kesepakatan politik dan kendali partai politik. Kita independen, kita murni modal, kita morality, kita percaya kekuatan intelektual, percaya civilized digital sebagai basis dasar kemutahiran gaya politik baru. Orang-orang spot tidak akan ditemukan turun di jalan untuk demo pagar istana, demo pagar DPR. Bang, itu hasil dari spot ini apakah bentuk petisi atau mungkin surat terbuka atau gimana? Ya, kita umumkan dulu ini sikap kita. Kita bukan bagian dari tarik menarik. Kemudian sumber daya yang tersedia akan satu persatu kita undang untuk melakukan kontemplasi terhadap proses demokrasi. Mungkin Bang Refli. Ya. Bang Dr. Ishak. Iya, saya hadir di sini dengan satu pemikiran bahwa perjuangan kebaikan itu harus didukung, ya. Jadi kita butuh sekelompok orang yang berpikir beyond dari kekuasaan dan posisi. Jadi kekuasaan, uang, dan posisi politik. Kita menginginkan orang yang berpikir terus waras, berani mengkritik, dan kemudian mengambil sikap bahwa yang tidak benar, yang benar kita benarkan. Nah, mungkin di antara kita, karena ini baru kan, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi ini spontanitas dari pikiran masing-masing, tapi intinya kita tidak suka dengan kecurangan, tidak suka dengan negara ini otoriter kembali, tidak suka kalau ada pemimpin yang memimpin dengan orkestrasi kecurangan yang luar biasa. Nah, kita ingin negara ini normal dalam berdemokrasi, ya,
ya, karena suhada demokrasi tahun 98 itu jangan-jangan belum habis air mata keluarganya, tapi tiba-tiba kita sudah kembali regresif dan otoriter kembali. Nah, ini yang kita terus perjuangkan. Mumpung masih ada masih ada ruang yang tersisa. Kalau sudah tidak ada ruang lagi, berdiri begini pun kita sudah tidak bisa lagi. Nah, ini yang kita akan cegah. Jangan sampai kemudian perilaku kekuasaan dari tahun ke tahun akan sama. Oh, kalau begitu untuk menang tidak perlu kita berdemokrasi. Untuk menang yang paling penting kumpulkan pundi-pundi dan kita bayar rakyat, kita bayar lembaga survei, kita bungkam orang, kita gunakan state aparatus dan lain sebagainya, maka kita akan menang. Waduh, kalau begitu caranya, maka Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi negara demokratis. Itu makanya saya concern ke sini. Hanya memang nanti tentu kita harus bicara ya di antara teman-teman ini, karena misalnya saya walaupun datang ke sini sebagai pribadi, saya juga tergabung dalam tim hukum nasional 01 misalnya. Secara profesional saya masih menyiapkan kecurangan-kecurangan itu untuk dibawa ke forumnya, entah nanti angket, entah nanti DPR, entah di jalanan dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah kita saling menguatkan saja. Jadi mudah-mudahan tidak berbeda untuk hal-hal yang prinsip, tapi kalau hal-hal yang tidak prinsip, saya kira dinamika politik, dinamika aktivis biasa saja ya. Tanya Bung. Bang, tadi ada disampaikan juga. Kalau kita melihat begini, ini pemilu pilpres dan pileg sudah berjalan. Tujuannya adalah supaya kita bisa punya kesempatan membicarakan lagi masa depan kita. Masa depan yang sudah lewat ini, ya, yang sudah berjalan 9 tahun ini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemakmuran rakyat tiba-tiba hilang dengan dibuatkannya undang-undang yang justru bisa merampas kemakmuran rakyat. Tanah-tanah rakyat bisa diberikan kepada pengusaha seperti di Rempang, di kawasan-kawasan ekonomi khusus yang akan dibuat akan menguntungkan 30 grup usaha saja, konglomerat besar. Dan ini sama seperti zaman company dulu, sudah biasa memberikan itu. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 itu sejak di pembukaan sudah mengamanatkan ya kepada pemerintah, kepada presiden terpilih dan kabinetnya untuk memberikan kemakmuran, kecerdasan bangsa, keamanan, kemudian ikut dalam usaha perdamaian dunia. Karena itu ya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini yang harus dipertahankan. Nah, karena itu kita mengangkat presiden supaya kita makmur, supaya pendidikan kita beres. Dan ini dananya sebetulnya ada. Kita punya negara yang sangat besar dengan kekayaan alam, mineral, nikel, emas dan lain sebagainya, semuanya ada di sini. Kita kenapa tidak makmur? Karena kita memberikan sebagian besar itu kepada investor dan kreditor. Akibatnya bagian untuk rakyat ini kempis, ya. Sehingga rakyat ini cuma dikasih makan gratis misalnya. Itu penghinaan terhadap bangsa ini. Kita harus membangun sistem supaya rakyat ini menjadi makmur, tidak butuh BLT, tidak butuh santunan dari siapapun. Dia harus dimudahkan mengambil haknya atas bumi, ya, memudahkan mereka bekerja, bukan memudahkan mereka dipecat seperti undang-undang Omnibus Law itu. Nah, undang-undang seperti ini ya harus dijaga. Nampak diperlukan oposisi. Disinilah keberadaan kita, ya, spektrum oposisi terpimpin ini perlu ada. Kalau nanti DPR yang digaji juga oleh rakyat ini membeli lagi seperti yang sekarang. Ya. Kita sudah memilih orang-orang yang kita tidak tahu, yang baru tamat SMA, ya, yang belum pernah berhubungan dengan rakyat, tiba-tiba jadi wakil rakyat. Yang tidak pernah jalan-jalan di pasar-pasar umum, ya, melihat petani dan lain sebagainya, tahu-tahu dia mewakili kita karena ada duitnya, karena dia bagian dari partai, ya, bapaknya ketua partai atau lain sebagainya, dia sudah jadi. Nah, yang seperti ini, ya, uang atau hubungan nepotisme dengan partai membuat kita kehilangan wakil yang sebenarnya kita mau. Ya. Nah, inilah diperlukan oposisi.